Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku melaksanakan pelatihan tenaga keolahragaan tahun 2020. Bertempat di lantai 5 Hotel Manise Ambon pada hari Kamis 12 November 2020, kegiatan yang dilaksanakan oleh Dispora ini dinarasumberi oleh Dr. J.M. Tahapari MPD, selaku dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Patimura, serta turut dihadiri oleh staf Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku, beserta dengan perwakilan tenaga keolahragaan dari perwakilan sekolah dasar yang ada di Kota Ambon. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan tenaga dan organisasi keolahragaan di Provinsi Maluku. Tahapari menyampaikan kepada Diskominfo Channel bahwa kegiatan yang dilaksanakan ini sangat penting untuk persiapan para pelatih tingkat SD, di mana daya tahan dan kecepatan sangat dibutuhkan guru-guru SD. Hari ini kegiatan dilanjutkan dengan proses pembuatan program latihan, sehingga diharapkan guru-guru dapat memahami dan dapat melakukan program latihan bagi anak didik untuk mencapai target ke depan. Ya, jadi proses pelatihan tenaga keolahragaan yang dilaksanakan di hari ini dirasa memang sangat baik sekali, sangat penting untuk kita proses persiapan para pelatih yang hari ini terkhususnya di tingkat SD untuk menjadi pelatih yang lebih baik, sehingga yang menjadi tujuan daripada kepala dinas pada saat pembukaan kemarin itu pun akan bisa terlaksana dengan baik sesuai dengan materi yang tadi memang disampaikan dari kemarin sampai hari ini. Adalah daya tahan dan kecepatan itu memang dibutuhkan sekali buat terutama di guru-guru SD, sehingga semua proses pelatihan nanti mereka harus lakukan itu harus sesuai dengan kebutuhan anak SD itu sendiri, terutama dalam proses permainan, sehingga ini pun masih dilanjutkan dengan proses pembuatan program latihan dan sebagainya, sehingga diinginkan bahwa guru-guru penjas, terutama guru SD yang ada pada saat ini, bisa dapat memahami itu, sehingga mereka bisa dapat melakukan program latihan dalam bentuk pembinaan, pembibitan, dan pemasaran bagi anak-anak mereka untuk mencapai target mereka ke depan. Saya kira itu saja. Terima kasih. 126 kasus pelanggaran protokol kesehatan akan disidangkan Jumat 13 November 2020. Hal tersebut disampaikan Richard Luhukai selaku Koordinator Bidang Tempat dan Fasilitas Umum saat diwawancarai Diskominfo Channel dalam pelaksanaan operasi justisi pada PSBB transisi tahap ke-9 yang berpusat di Jalan Patimura, Ambon. Operasi yang dijaga langsung oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Ambon bertujuan untuk mendisiplinkan warga Kota Ambon yang masih melanggar protokol kesehatan seperti penggunaan masker dan jaga jarak. Seperti yang diketahui, penggunaan masker di tengah pandemi COVID-19 sangat penting untuk melindungi diri kita maupun orang lain. 126 kasus yang akan disidangkan 13 November 2020 terdiri dari 97 pelanggaran muatan kapasitas orang 50% pada kendaraan bermotor roda 4 dan 29 pelanggaran penggunaan masker. Hal tersebut dilakukan agar masyarakat dapat sadar akan pentingnya protokol kesehatan seperti memakai masker saat keluar rumah, menjaga jarak fisik, dan rajin mencuci tangan dengan sabun. Baru kami sampaikan informasi seputaran pelaksanaan PSBB transisi ke-9 untuk Kota Ambon. Sampai saat ini masih tetap beroperasi dengan tujuan untuk mendisiplinkan warga Kota Ambon untuk bagaimana protokol kesehatan dijaga.
menjaga jarak, hindari kerumunan, dan terlebih khusus menggunakan masker dikala melakukan aktivitas di luar rumah. Jadi ini yang terus kami lakukan dan kerjakan. Bukan hanya itu juga, tapi menindak para pengguna kendaraan roda 4 yang khususnya yang di dalamnya ada kapasitas penumpang lebih daripada 50% kami lakukan penindakan. Sampai saat ini kasus yang telah terkumpul dan akan disidangkan besok hari 97 kasus pelanggaran moda transportasi dan 29 pelanggaran penggunaan masker yang nanti akan disidangkan besok. Dan semoga ini sebenarnya kami harapkan masyarakat tetap harus menyadari bahwasannya penggunaan masker itu penting untuk melindungi diri dan menjaga orang lain. Begitupun pentingnya menjaga jarak, meskipun itu tergolong anggota keluarga kita sama sekali. Jadi kita harus berhati-hati. Bisa jadi anggota keluarga kita entah dari mana terjangkit, tidak kemudian akan turut terpapar akan COVID-19. Agar itu himbauannya kepada seluruh masyarakat warga Kota Ambon untuk tetap menjaga jarak, menghindari kerumunan, sedapat mungkin dan sebisa mungkin terus-menerus mencuci tangan dikala melakukan aktivitas, makan atau apapun itu, dan tentunya menggunakan masker dikala keluar rumah. Demikian dapat kami laporkan. Terima kasih. Pemerintah Provinsi Maluku melalui Dinas Perhubungan didampingi Satuan Polisi Pamung Praja Provinsi Maluku melaksanakan penertiban angkutan kota dalam provinsi atau AKDP. Kegiatan tersebut berpusat di Desa Poka pada hari Kamis 12 November 2020. Saat diwawancarai Diskominfo Channel, Alex Selano selaku Kepala Seksi Manajemen dan Angkutan Lalu Lintas Dinas Perhubungan Provinsi Maluku mengatakan bahwa penertiban angkutan kota dalam provinsi ini dilaksanakan setiap tahun, dan di tahun ini di tengah pandemi COVID-19 terjadi peningkatan jumlah penyimpangan trayek. Ya, jadi kita di Dinas Perhubungan Provinsi Maluku secara rutin melakukan pengawasan penertiban terhadap angkutan AKDP. AKDP itu angkutan kota dalam provinsi, yang mana mereka punya administrasi pelengkap surat-surat itu. Selama COVID ini kan banyak yang terjadi penyimpangan trayek. Ambil contoh di label trayek di atas dia taruh contohnya Bulebu. Padahal kalau diperiksa surat-surat dia tidak bukan trayek Bulebu. Di saat itulah kita mulai melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti ini, penertiban, dan dia berlaku rutin tiap tahun. Tiap tahun dia berlaku rutin. Bukan saja di dalam Kota Ambon, tapi termasuk kabupaten-kabupaten yang ada di Maluku, sampai dengan Maluku dan Maluku Tenggara. Maluku Tenggara dan Kota Tual. Jadi intinya adalah kita mengembalikan lagi apa yang menjadi kewenangan perhubungan yang selama ini terjadi kepenjangan, terjadi pelanggaran aturan oleh supir. Untuk pelanggaran trayek, saya belum bisa bilang jumlahnya sekarang, karena kita dalam tahap penertiban. Nanti setelah ini kita evaluasi, evaluasi dan hasil daripada evaluasi itu kita laporkan. Kita laporkan kepada pimpinan. Tindak lanjutnya adalah kita memanggil pemilik kendaraan, dalam hal ini pengusaha. Supir kan dia tidak tahu. Kita panggil pemilik, menertibkan kembali apa yang menjadi pengajuan trayek dia. Kalau tugasnya perhubungan itu izin trayek dan kartu pengawasan. Ya. Jadi ada dua. Ada dari provinsi sendiri, juga ada dari kota.
Jadi ada mobil-mobil angkutan kota dalam provinsi AKDP, dia melintasi kota, tapi kota tidak punya kewenangan, kewenangan kota sendiri lagi. Ya, jadi dari Dinas Perhubungan Provinsi apabila terjadi penyimpangan terhadap trayek ataupun kelengkapan surat-surat kendaraan di dalam trayek. Ambil contoh kartu pengawasannya sudah lewat masa waktu, penindakan yang kita ambil adalah kita mengambil dokumen tersebut, kartu pengawasan itu kita menganjurkan untuk membuat yang baru. Sekarang kan kita semuanya sudah serba online, kerjasama dengan PTSP, Pelayanan Terpadu Satu Atap, satu pintu. Jadi itu penindakan yang kita ambil apabila terjadi kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pengemudi. Dan rata-rata pengemudi yang kita dapatkan di jalan ini banyak terjadi penyimpangan, yaitu mereka sekarang kan ada sistem ganjil genap yang diterbitkan oleh Wali Kota Madiambon. Nah, kita melaksanakan instruksi itu, aturan itu, banyak yang kita dapatkan adalah ada unsur kesengajaan yang dibuat oleh para supir, entah diketahui oleh pemilik atau tidak. Tapi yang kita dapatkan di lapangan seperti itu. Mereka merobek stiker itu, ganjil genap itu. Jadi ada yang dia harus melaksanakan, dia punya tugas untuk mencari itu umpamanya hari Senin, tapi dia laksanakan Selasa, Rabu juga dia laksanakan karena dia tidak punya label lagi, dianggap bebas. Nah, disitulah kita bikin penertiban. Selain itu, Otlawalata selaku Kepala Bidang Penegakan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku mengatakan bahwa sudah menjadi tupoksi dari Satpol PP dalam mengawasi seluruh peraturan daerah yang berkaitan dengan retribusi maupun yang bukan retribusi. Oleh karena itu, Satpol PP turut mendampingi Dinas Perhubungan dalam melakukan penindakan kepada pelanggar izin trayek dan kartu pengawasan. Pertama-tama itu kan tugas pokok daripada Satpol PP itu adalah penegakan perda. Jadi perda-perda yang diterbitkan oleh DPR itu ditindaklanjuti oleh Satpol PP karena bagian daripada tugas pokok yang berada di Satpol PP itu salah satu bidang penegakan. Kebetulan kita selaku kepala bidang, kita turun melaksanakan kegiatan kerjasama dengan Dinas Perhubungan ini, karena Dinas Perhubungan ini punya izin trayek itu merupakan perda yang diterbitkan oleh DPR. Implementasi pelaksananya bahwa kita harus sama-sama di lapangan. Kita laksanakan mulai dari kemarin sampai hari ini, kita punya dua bidang tugas kewenangan yang kita turun bersama-sama dengan perhubungan dan melaksanakan peraturan Gubernur nomor 42 tentang pelaksanaan COVID-19, yaitu penekanan itu kepada para penumpang yang memakai angkutan kota dalam provinsi. Itu kita lihat bahwa pas memakai masker sudah seluruh belum, dan kita juga penertiban tentang penumpang yang harus 50% sesuai dengan arahan wali kota. Perda yang berbau dengan retribusi maupun yang tidak retribusi itu kewenangan satu harus turun untuk pengawasan. Tapi teristimewa kepada SKPD yang punya retribusi karena menyangkut pendapatan asli daerah. Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN-RB nomor 51 tahun 2020 tentang Jabatan Fungsionalis Analis Hukum, Kementerian Hukum dan HAM selaku instansi pembina menyelenggarakan kegiatan sosialisasi Jabatan Fungsional Analis Hukum. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari Kamis 12 November 2020
bertempat di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Maluku. Kegiatan dipimpin oleh Ade Irawan Taufik selaku Sekretaris Tim Pembentukan Jabatan Fungsional Analis Hukum, Pusat Analisis Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional, dan dihadiri perangkat daerah Provinsi Maluku dan Kota Ambon yang menangani analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan. Dalam wawancaranya, Taufik menyampaikan, sosialisasi ini bertujuan untuk jabatan fungsional analis hukum yang sudah terbentuk bisa dipakai oleh instansi provinsi. Jabatan fungsional di bidang hukum bisa menjadi alternatif untuk pengembangan karir pegawai negeri sipil di Biro Hukum Pemerintah Daerah. Ade Irawan Taufik, saya dari Pusat Analisis Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional. Kebetulan saya sejak tahun 2019 ditunjuk sebagai Sekretaris Tim Pembentukan Jabatan Fungsional Analis Hukum. Analis hukum ini merupakan inisiasi dari Kementerian Hukum dan HAM, CQ BPAN. Jadi jabatan fungsional analis hukum merupakan jabatan fungsional tertentu baru di bidang hukum dan peradilan. Kemudian ditetapkan oleh Kementerian PAN dan RB pada tanggal 7 Juli 2020. Nah, karena sifat jabatan fungsional analis hukum ini jabatan fungsional yang sifatnya terbuka, dia bisa berkedudukan di kementerian dan juga di pemerintahan daerah. Kita sebagai instansi pembina merasa berkewajiban untuk melakukan diseminasi atau sosialisasi kepada instansi pemerintah di daerah. Kebetulan pada hari ini kita menyelenggarakan sosialisasi di Provinsi Maluku. Kita mengundang Biro Hukum dan bagian-bagian hukum yang ada di instansi di Maluku, itu dari Pemprov Maluku maupun dari Pemprov Kota Ambon dan dinas-dinas terkait. Tujuannya apa? Karena kita ingin mengenalkan bahwa saat ini jabatan fungsional analis hukum telah terbentuk dan nantinya jabatan fungsional analis hukum bisa dibutuhkan oleh instansi di Pemda. Jadi kebutuhan akan jabatan fungsional itu kedepannya akan semakin diperlukan karena mengingat penyederhanaan birokrasi. Jadi jabatan fungsional merupakan jabatan karir dan jabatan yang kedepannya itu seperti alternatif baru, bukan alternatif sih sebetulnya. Jadi karir baru di dunia PNS di luar jabatan struktural. Ini jabatan baru yang baru ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tanggal 7 Juli 2020 melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 51 tahun 2020. Nah, karena baru itu ya kita mencoba mensosialisasikan jabatan fungsional itu agar Biro Hukum atau bagian hukum di pemerintah daerah mengetahui adanya jabatan fungsional baru. BPJS Kesehatan Cabang Ambon melaksanakan monitoring dan evaluasi distribusi Kartu Indonesia Sehat tahun 2020 yang bertempat di Hotel Swissbell Ambon, Kamis 12 November 2020. Kegiatan dipimpin oleh Happy serta Rumondang Pakpahan selaku Kepala BPJS Kesehatan Cabang Ambon, serta turut dihadiri oleh perwakilan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota yang ada di Provinsi Maluku. Pakpahan dalam kesempatan tersebut mengatakan, Provinsi Maluku terdiri dari banyak kepulauan, sehingga transportasi menjadi tantangan tersendiri. Namun hal tersebut tidak menjadi penghambat untuk memastikan bahwa Kartu Indonesia Sehat bisa terdistribusi ke seluruh pelosok daerah di Provinsi Maluku.
Ia mengharapkan dengan kegiatan ini terbangun sinergitas antara BPJS Kesehatan beserta stakeholder dan pemerintah daerah agar masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan dapat dilayani dengan baik serta mendapat hak mereka di bidang kesehatan. Kami hari ini di sini melakukan acara monitoring dan evaluasi distribusi Kartu Indonesia Sehat untuk 11 kabupaten kota seprovinsi Maluku. Kami mengundang pihak eksternal yang membantu kami dalam distribusi kartu ini. Paling banyak adalah bekerja sama dengan puskesmas. Oleh karena itu kami mengundang dinas kesehatan, ada dinas sosial, dan juga dinas lainnya yang membantu kami proses distribusi Kartu Indonesia Sehat seprovinsi Maluku. Kita ketahui bersama ya, Provinsi Maluku ini terdiri dari banyak kepulauan. Tentu saja transportasi dan geografis ini menjadi tantangan tersendiri. Namun hal itu tidak menyurutkan langkah teman-teman untuk tetap memastikan bahwa Kartu Indonesia Sehat ini bisa terdistribusi ke seluruh pelosok di Provinsi Maluku ini, baik di desa yang jauh, baik di kepulauan, baik di perkotaan. Harapan kami dengan kegiatan ini kita bisa bersinergi bersama. Apabila ada permasalahan, kita bisa menemukan solusi bersama bagaimana supaya kegiatan ini berjalan dengan lancar. Dan tentu saja muaranya bagaimana supaya masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan dapat terlayani dengan baik dan juga dapat mendapatkan haknya untuk bisa mendapatkan pelayanan kesehatan supaya masyarakat kita ini semakin sehat. Mungkin itu dari saya. Terima kasih banyak.